Tahukah kalian mengapa Wang Ping terus memohon kepada Wang Lin Tiechu agar diizinkan berkultivasi bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi sebuah janji lama, sebuah janji yang dulu terdengar seperti lelucon. Cerita berlanjut. Pria tua itu terhempas ke tanah tanpa ragu sedikit pun. Ia mengeluarkan giok komunikasi dari kantong penyimpanannya dan menghancurkannya seketika. Pada saat itu, pemuda jubah ungu yang sebelumnya mengejek Wang Ping langsung membeku di tempat. Wajahnya kaku, tatapannya kosong. Ia bahkan tidak mampu bergerak. Gadis di sampingnya, wajahnya berubah drastis. Ia menatap Wang Ping dan Wang Lin Tiechu dengan penuh keterkejutan. Seolah-olah ia sama sekali tidak menyangka semuanya akan berkembang sejauh ini. Namun, Wang Lin Tiechu tetap tenang. Ia menarik pandangannya, mengangkat kendi anggur, meminum seteguk, dan berkata dengan dingin, "Anakku tidak membutuhkan siapapun untuk mengajarinya." Pria tua itu bahkan tidak berani berbicara. Energi spiritual dalam tubuhnya sudah kacau. Jika ia membuka mulut, inti energinya akan runtuh seketika. Dan saat itu terjadi, kultivasinya akan hancur. Pemuda jubah ungu menggertakkan giginya. Ia menatap tajam ke arah Wang Lin. "Jadi, kau juga seorang kultivator? Bagus. Berani menyinggung klan kami berarti..." Namun, sebelum kalimat itu selesai, Wang Lin Tiechu hanya menggerakkan tangannya tanpa teknik, tanpa tekanan yang terlihat. Tetapi dalam sekejap, tubuh pemuda itu bergetar hebat dan terhempas keras ke tanah. Namun Wang Lin Tiechu tidak membunuhnya, karena di matanya orang itu masih sebatas manusia biasa. Dan di saat itu, Wang Ping akhirnya menyadari sesuatu. Ayahnya tidak sederhana sama sekali. Tepat saat itu, 3 tetua masuk ke dalam. Kultivator inti emas yang tergeletak di tanah langsung berteriak, "Paman, dia pelakunya." Salah satu tetua maju, tatapannya dingin, penuh tekanan. "Kau bertindak begitu kejam. Apakah kau pikir klan kami sudah tidak punya orang?" Namun, Wang Lin Tiechu bahkan tidak meliriknya. Ia meletakkan kendi anggur dan berkata dengan tenang, "Pinger, kita pergi." Hanya itu. Tanpa penjelasan, tanpa sedikit pun keraguan, ia berbalik dan berjalan keluar. Wang Ping segera mengikuti. Namun sebelum pergi, ia menoleh ke arah Jing Xuan. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya karena ia tahu gadis itu tadi mencoba melindunginya. Namun tepat saat itu, 3 tetua menghalangi jalan mereka. "Masalah ini belum selesai. Kalian tidak bisa pergi begitu saja." Saat itu, Wang Lin Tiechu melangkah maju. Hanya 1 langkah. Namun langkah itu terasa seperti guntur yang meledak, menghantam langsung ke kesadaran mereka. Wajah 3 tetua berubah. Tubuh mereka mundur tanpa sadar. Seolah-olah naluri mereka dipaksa untuk takut. Dan begitu saja, Wang Lin Tiechu melewati mereka. Saat ia keluar, suaranya terdengar perlahan. Hanya kali ini tidak akan ada yang kedua. Sunyi. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua kultivator merasakan ketakutan yang menekan dada mereka di luar. Setelah beberapa saat, Wang Ping akhirnya bertanya, "Ayah, apakah ayah mengenal klan itu?" Wang Lin Tiechu menjawab dengan tenang, "Ada sedikit hubungan. Aku pernah berjanji melindungi mereka selama 100 tahun. Lalu ia melirik putranya dan tersenyum tipis. Gadis itu, Jing Xuan, cukup baik. Dalam sekejap, wajah Wang Ping memerah.
If you love Donghua, you'll definitely want to visit donghua3d.com, your next favorite destination for epic stories.